Sayang, kamu mau kasih hadiah apa buat aku? Kamu mau apa sayang? Apapun akan aku berikan untukmu kok. Serius? Kamu mau memberikan aku hadiah apapun? Kalau aku mau ini gimana? Sini aku bisikin. Gimana, Gas yuk. Dasar otak mesum, yang diingat cuma itu-itu mulu deh. Kalau nggak welo-welo, ya kokopan mulu. Shish. Tapi karena ini adalah anniversary pernikahan kita, dan kamu sudah buat aku surprise yang bikin aku bahagia, oke. Aku sih yes. Hihihi. Yang bener sayang. Kamu serius? Ini kan, ayolah kita ke kamar. Kita bikin hobah-hobah deh. Sayang, welo-welo yuk. Sayang, aku mau. Uhuy, Idih, mabok. mabok cintamu sayang. Gak jelas kamu tuh, dasar kamu ya. Si Aceng mau ketemu si Mimin. Tiap hari ketemu, gak bosan apa? Kalau bosan, berarti cari yang baru dong. Apa? Kamu mau nyari yang baru? Iya, kalau bosan, aku kan tiap hari minta sama kamu. Itu artinya aku gak pernah bosan sama kamu. Terus kalau suatu saat kamu bosan, berarti kamu akan mencari yang baru. Kan aku udah bilang, kalau aku gak akan bosan sama kamu. Halah, bullshit. Hahaha, bercanda sayang. Percayalah, aku ini adalah laki-laki yang paling setia. Aku hanya menginginkan istriku saja. Aku tidak pernah tertarik kepada wanita manapun. Masa kamu gak tertarik sama wanita lain? Terus kalau sama laki-laki lain gimana? Ngaco kamu ya, masa selurus ini dikira belok? Wahai para makhluk bumi, bangun, sahur, 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 ayo bangun. Jam berapa ini ya? Ya ampun, sudah jam 4. Aku sama Andi telat sahur ini. Mana belum mandi pula. Hish, ini semua gara-gara dia yang gak mau berhenti tadi malam. Sayang, bangun. Ayo mandi dulu, terus sahur. Sudah jam 4 ini loh. Ayo sayang. Ih, kamu ini. Ada apa sih sayang? Kok kamu uring-uringan gini? Kenapa? Mau nambah lagi kokopan? Ayo gas lah, mumpung on ini. Sini aku kokop, hihihi. Hih, kamu ini ya, jangan suka ngaran. Kalau kamu kayak gini, burung kamu aku bawa ke tukang las. Biar dilas sampai gosong. Biar nggak bisa berdiri sekalian. Heran aku sama kamu. Sudah ngokop sampai jam 3 pagi, kok masih kurang saja? Burung kamu terbuat dari apa sih? Dari kor beton. Hih. Habis gimana aku nggak mau ngokop kamu sampai jam 3 pagi? Lah kamu mangap terus. Ya aku kokop lah, hahaha. Burungku bukan terbuat dari cor beton, tapi dari semen merek Pak Sutikno sama pasir Bu Murni. Jadi ya gini, kokoh terus, hehehe. Udah, malah makin rusuh aja ini. Ayo mandi, terus makan sahur. Ayo sayang, sudah telat ini. Kan sayang kalau kesiangan. Ayo bangun. Dasar istri bohai, melihat dia jalan saja langsung on gue. Tidur lu, jangan melek mulu. Kalau nggak mau dibawa ke tukang las, bisa gosong kau. Dasar ya suami mesum, bisa-bisanya tuh buku jadi kayak gini. Dia itu ngokop apa nyetrum sih? Hih. Selamat pagi Ibu Tika. Mohon maaf merepotkan Ibu. Tidak masalah Diana. Mari masuk ke mobil. Terima kasih Ibu Tika. Iya, sama-sama Diana. Tadi makan sahurnya enak banget ya teh. Pedas manis gurih. Itu tadi namanya masakan apa, Mbok? Nyun sewu. Itu namanya ayam Jawa bumbu rujak sama udang saus padang, Non. Bagaimana, Non? Apa masih kurang pas rasanya? Waduh, Mbok, itu pas banget. Enak banget, Mbok. Saya belum pernah makan makanan yang rasanya seenak ini, Mbok. Serius. Apalagi di Jakarta, Mbok. Menunya ya gitu-gitu aja. Walah, ndih, Non. Reno, Rina, kami berdua keluar sebentar ya. Ada tamu di depan sudah menunggu kita. Kalian santai saja. Kami permisi dulu ya.
Takut banget aku ya Allah. Tubuhku sampai gemetaran panas dingin kayak gini. Kira-kira aku mau diapakan ya sama beliau? Digeprek, diulek, atau dicincang yo? Gusti, aku takut. Selamat pagi semua. Hai Diana, apa kabar? Kamu Diana kan? Iya Bu, saya Diana. Ya Allah Gusti, inikah yang disebut bidadari dari kayangan? Inikah yang dinamakan wanita hingkes? Inikah yang namanya wanita karir yang sukses? Inikah yang namanya bos? Gusti, baru melihat sekali saja, saya sudah mati rasa gini, mas insecure. Pantas saja Bos Andi sangat setia sama Ibu Kaisha dan gak tergoda sama aku. Ibarat kata, Bu Kaisha bidadari, lah aku cuma cuiran kerupuk. Yormo. Diana, beri salam kepada Bu Kaisha dan Pak Andi dulu. Kok malah bengong sih kamu? Iya Bu Kika, maaf. Selamat pagi juga Bu Kaisha. Mohon maaf, saya tadi bengong karena melihat Ibu Kaisha ini mirip bidadari, Bu. Bu, saya memberanikan diri untuk datang ke rumah Ibu untuk bertemu dengan Ibu dan Pak Andi. Bu, Pak, saya mohon maaf atas kesalahan saya sama Pak Andi kemarin malam. Jujur saya tidak tahu apapun Bu, saya hanya disuruh si Leo itu Bu. Si Leo bilang kalau Pak Andi orang jahat dan saya harus bantu dia, begitu Bu. Tapi, ya saya dikasih uang, ya karena saya lagi butuh uang, ya saya mau bantu Bu. Ternyata salah, saya malah bantu orang yang salah. Si Leo kadal buntu itu ternyata penjahatnya. Saya mohon maaf ya Bu, Pak. Sudah, jangan nangis gitu. Saya harap kamu mau berubah dan jadikan ini pelajaran. Jangan sembarangan menerima tawaran orang sebelum tahu kebenarannya. Paham kamu? Saya dengar kamu masih kuliah. Kuliah jurusan apa? Dan di mana? Saya kuliah di Universitas B, Bu. Jurusan akuntan publik. Saya sambil jualan jajanan online buat bantu kedua orang tua saya. Oh gitu. Kalau kamu orang akuntan publik, pinter ya kamu. Kenapa nggak coba cari kerja di perusahaan? Inginnya ya gitu Bu, tapi belum ada satu perusahaan pun yang menerima saya. Mungkin karena belum lulus Bu. Gimana kalau kamu gabung di perusahaan saya yang ada di Surabaya ini? Kebetulan di perusahaan kami ini sedang membutuhkan orang-orang ahli juga. Kalau kamu mau, kamu bisa kok kirim data kamu biar bisa kerja di Kaisha Group. Kalau kamu bersedia, besok kamu datang ke perusahaan ya. Temui saya dan suami saya. Karena besok saya akan berkunjung ke perusahaan. Ya Allah, ini beneran Bu. Masya Allah, terima kasih Bu, Pak. Atas kepercayaan yang Ibu dan Bapak berikan kepada saya untuk bergabung di perusahaan Ibu. Bu, Pak, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pengobatan dan biaya operasi ibu saya. Terima kasih juga untuk diterimanya saya kerja di perusahaan Ibu. Ibu dan Bapak adalah malaikat tak bersayap. Sudah, ayo berdiri. Dan kembalilah duduk. Jangan bersimpuh begini. Saya tidak pantas kamu gini kan Diana? Saya dan suami saya hanyalah manusia biasa yang hanya bisa membantu saja. Sudah, ayo berdiri. Istri saya benar Diana. Sudah, jangan lebay gitu. Nangis aja kayak lagi nonton konser K-pop. Harusnya kamu senang, jangan nangis gitu. Sudah, besok jangan lupa ke kantor jam 9 pagi. Bawa data yang lengkap juga. Sekarang kamu boleh pergi biar diantar supir lagi ke RS. Baik Pak, Bu. Terima kasih. Saya permisi ya Pak, Bu. Oh iya, Diko, gimana dengan Prita? Apakah dia masih dalam pengawasan? Prita masih dalam pengawasan kami, Pak. Dia tidak tahu kalau kami ikuti terus kemanapun dia pergi. Dia mengira kalau dia akan bebas dan bisa pergi kemanapun yang dia inginkan. Dia tidak tahu kalau kami jebak balik dalam permainan ini. Sebenarnya Leo tidak sendiri Pak, Bu. Tapi Leo dibantu oleh Atmaja. Atmaja sendirilah yang sudah memberikan semua rahasia perusahaan kepada Leo. Sehingga Leo dengan mudah mengakses semua data perusahaan. Dan satu lagi kabar yang mungkin akan membuat Pak Andi dan Ibu Kaisha shock. Ada apa Diko? Apa yang sebenarnya terjadi? Prita itu sebenarnya adalah istri muda Atmaja. Benar begitu kan Tika? Benar Pak Andi, Bu Kaisha. Jadi sebenarnya Prita itu adalah istri mudanya Atmaja. Mereka menikah secara siri di kampung halaman Prita 7 tahun lalu. Sebelum menikah, Prita telah hamil duluan. Untuk menutupi aib itu, Atmaja menikahi Prita. Anak mereka laki-laki, usia 6 tahun, dan saat ini ada di kampung Prita. Info yang saya dapatkan, anak mereka mengalami lumpuh karena sering kejang waktu bayi. Dan bodohnya, Leo itu tidak tahu kalau Prita adalah ibu tirinya sendiri.
Leo dan Prita menjalani hubungan sudah hampir 3 tahun ini. Ketika kondisi kesehatan Atmaja kurang baik, Leo sampai detik ini tidak tahu kalau yang sering dia tiduri adalah ibu tirinya. Dasar laki-laki bodoh dan tolol. Jadi begitu dari hasil pengintaian tim saya, Bu, Pak. Baik Kartika, Diko, terima kasih untuk kerja keras kalian ya. Nanti saya akan berikan bonus untuk kalian berdua. Awasi terus Prita dan Atmaja, jangan sampai lepas. Siap, Bu. Kami akan melaksanakan tugas dengan baik. Kamu meniru saya ya? Enak saja. Itu sudah jadi slogan saya kalau sedang diberikan tugas. Sudah, sekarang kalian boleh pergi. Baik, Bu. Pak, kami permisi dulu.